I'm coming in hot. Oke guys, ini Honda Verza 150 ya. Saya nih mau mereview ban ya. Ban yang saya pakai ini adalah ban Swallow ya, dan ukuran 120 per 80 yang untuk belakang. Bagian ban depan itu ban Corsa dengan ukuran 110 per 80, dan spakbor masih ori bawaan ya, atau sayap depan tuh masih bawaan. Nah pertanyaannya adalah apakah nggak kena armnya ya, gitu ya kalau untuk ban belakang ya. Ini ukurannya 120 per 80, ukuran 17 atau ring 17. Ini masih pelak original dari pabrik ya, masih bawaan. Ada yang unik di sini guys. Ya ini tutup apa nih, setelan rantainya nih. Oh ini variasi punya nih. Ini nggak ada yang punya. Kalau kita deketin kayak gini ya, wow luar biasa kan ya. Karena ya variasi dan mahal, jadi dalam-dalamnya pun bisa nampak guys. Kita cek dulu ya armnya apakah kena atau tidak ya. Kita dekatkan lagi, cuman nggak nampak ya. Nah ini ya, nah ini masih ada sisa sedikit aja sisanya. Oke, kita perjelas lagi. Nah sedikit aja, satu jari telunjuk nih guys, apanya namanya, renggangnya ini satu jari ya. Di sini juga satu jari. Kemudian dengan ini harus dilihat dari sebelah sana, nggak nampak ya, nggak nampak juga ya. Nah seperti itulah ya, dia tuh tipis nih, nampak kan, ini tipis, ini ukuran 120 per 80. Nah ini tipis sekali, dibilang satu jari setengah jari enggak nih ya, enggak ya, satu jari enggak, setengah jari pun enggak. Nih ukuran berapa ya, setengah senti ya barangkali. Ini tipis sekali nih untuk nanti. Mungkin kalau ukuran 130 per 80 ini mungkin lepas rantai lepas rantai nggak jalan, lepas tutup rantai guys, atau memakai tutup rantai ya, variasi atau punya Bison. Tapi ada juga ya orang tuh modif pakai ukuran 130 tapi diturunin bidang ininya, tingginya ya, tingginya diturunin. Jadi dia pakai 130 per 70. Ini kalau pakai 120 per 80 itu saya rasa masuk aja tanpa melepas tutup rantai atau merubah armnya ya. Nah ban depan ini saya menggunakan ban Corsa ya, saya menggunakan ban Corsa dengan ukuran itu 110 per 80. Apa nggak kena spakbornya bang ya? Kalau dibilang kena spakbor ya, atau nih sayap depan itu, waduh tipis sekali juga. Ibarat kata kalau saya pakai ini ban nih ya, ban depannya nih 110 per 80, itu kalau nyangkut aja batu di sini atau lumpur lah, ini akan bersuara dia di sini ya, karena naik kemari. Nah untuk yang dalam itu, bagian dalam ini apa enggak, kalau di zoom nah untuk bagian sini itu tipis sekali nih. Nah, nggak sampai apa namanya, nggak sampai ujung jari lah. Nah sedikit aja nih, tipis sekali ya. Kalau ini ukuran 110 per 80 ya, diaplikasikan ke depan. Dengan pelaknya itu masih pelak standar,
belum ada dirubah nih ya. Jadi untuk harga itu ban swallow-nya ini ukuran 120/80. Waktu itu saya beli dan tidak pasang di bengkelnya itu. Saya pasang di bengkel lain ya. Ada teman saya kerja di bengkel, jadi saya minta tolong sama dia untuk pasangkan ban ini. Nah, jadi dengan harga saya beli itu adalah lebih kurang itu 390 ya. Ini harganya 390. Mungkin beda wilayah itu beda harganya ya. Kalau untuk harga di daerah saya ya, di Deli Serdang atau wilayah Medan itu 390.000 sekian. Nah, untuk harga ban ini aja ya, ini tanpa dipasang. Kemudian saya langsung beli cairan tubeless supaya ya ketika ada masalah di jalan tentang ban ini ataukah bocor halus gitu, jadi nggak susah-susah untuk nempelnya kalau ada cairan tubeless itu. Nah, depan belakang saya kasih cairan ya, dibocor untuk ban tubeless. Itu untuk spesifikasi ban belakang dan ban depan yang saya gunakan pada Honda Verza 150 saya ini. Kemudian keluh kesah dalam menggunakan ban besar ini adalah ya pastinya kecepatannya itu melambat ya, agak berkurang kecepatannya. Karena bannya itu udah bukan lagi bawaan pabrik atau apa namanya ukuran standarnya, melainkan sudah ukuran besar ya. Jadi di top speed pun sampai 100 ya. Awal mulanya dulu itu 115 kpj atau kilometer per jam, itu sampai pakai ban standar. Dan pada saat itu memang ya pakai knalpot blong ya, atau knalpot racing, itu sampailah dengan kecepatan 115 kpj kilometer per jam. Itu pakai ban standar. Tapi kalau pakai ban yang besar ini, jangan harap ya untuk sampai 115. 100 aja itu udah paten kali, karena ya berat. Udah ban belakangnya itu besar, ban depannya pun juga besar. Jadi untuk kecepatannya itu agak melambat dia. Ibarat kata kayak menambah beban dia gitu ya, di bawah kakinya ini, bannya ini menambah beban, jadi kecepatannya itu agak melambat. Ini masih standar semua. Dan enaknya adalah pakai ban ini ya, ketika pakai ban ini, ban Swallow SB yang belakang ini ya, itu untuk jalan di aspal, di tanah atau di lumpur itu enak-enak aja ya kalau di aspal pun. Tapi ya itu tadi, karena bunganya tuh agak besar-besar bunganya ya, ini bunganya agak besar-besar peta nih ya, Swallow SB ini. Jadi dia kalau di aspal itu kayak ada gerigi-gerigi gitu lah rasanya kalau di ban belakang itu ya. Ibarat kata kayak kalau kalian pernah lihat motor KLX atau CRV apa nama itu, dia tuh kayak gitu juga kan, pakai ban kayak gini juga, ban petak tahu ya, ban besar gitu, bunganya besar, dan suaranya tuh kayak gitu, ceng gitu kalau dinaikin di aspal. Tapi enak juga kalau kita ini pakai ban besar. Jadi kalau di atas itu kayak ya memang betul kereta Verza ini ya kayak memang bukan kereta bebek ya. Ada yang bilang kereta ini kereta gagal ya, unit gagal Verza ini. Sebenarnya gagal tuh bukan karena gagal tidak bisa jalan, tapi karena sedikit peminatnya. Tapi banyak kok anak-anak muda pakai kayak gini, kemudian dimodifikasi. Ada yang pakai jari-jari, pelak ring 17 ataupun 18 ya, ring jari-jari. Kemudian pakai ban kecil ya, jadi ban kecil. Ada juga, tapi saya nggak suka karena kalau mau pergi ke Beras Tagi itu ya, kalau pergi ke Beras Tagi itu kan jalannya tuh ada sebagian jalan itu yang memang nggak rata gitu. Kalau pakai lingkar jari-jari yang biasa, mungkin kalau jalan malam, kalau kena lubang itu tadi ya, jalan yang nggak rata tadi, mungkin bisa baling pelaknya. Makanya saya sanksinya itu, makanya saya nggak mau pakai jari-jari lingkar kecil, makanya saya pakai lingkar besar. Dan
bannya ini pun dibuat besar ya, pakai pelak ini kan agak kuat ya kalau pakai pelak dibandingkan jari-jari alloy ya, bukan jari-jari bawaan Honda Verza. Karena kalau jari-jari bawaan Honda Verza pun kuat juga, tapi kalau kena hantaman yang kuat ya baling juga. Ini Verza saya masih standar. Oke, demikian review saya, review ban ya video kali ini. Jadi kesimpulannya adalah untuk menggunakan ban besar ini maco gitu ya kereta kita, karena pakai ban besar. Apalagi shocknya ini jadi satu ya, shocknya ini dibuat jadi satu atau monoshock. Kok di monoshock itu mungkin lebih paten lagi, ini masih dua shock ya, masih double shocknya. Nah kemudian kalau ban depannya ukuran ya kalau bisa diturunin lagi ya, jangan 110/80, karena kalau ukuran 110/80 itu besar kali, menurut saya besar, kecuali bagi yang suka aja ya. Namun spakbornya ini diganti spakbor variasi atau sayap depan variasi yang punya Ninja 250 Fi itu udah bisa ya, bagus karena lebar dia untuk tampilan daripada sayap Ninja 250 Fi itu bisa dipakai kemari. Nah jadi begitu aja kesimpulan untuk review seputar Honda Verza mengenai ban besar atau ban gambot ya. Ya kalau pakai ukuran 130/80 di belakang ini, itu saya perhatikan punya kawan ya pakai ukuran segitu, itu bannya tuh kayak donat gitu, ngedonat lah bahasanya, ngedonat ya kalau ukuran 130/70. Tapi kalau 130/80 wah itu lebih mantap lagi. Tapi ya mungkin saya rasa tuh harus ganti tutup rantai yang variasi atau punya bison ya. Karena kalau kalau 80 itu agak besar, dan kalau diaplikasikan di pelak original itu mungkin entah kena rantai atau terkikis dengan rantai ya. Tapi kalau punya saya ini tadi 120 ya, 120/80 itu dengan rantai itu nggak pala dekat kali ya, agak jauh deh ya, agak jauh. Mana nampak nggak guys? Nggak nampak ya. Nah ini nih. Nah seperti ini ya, dia sama rantai itu agak apa ya, tipisnya ini saya. Nah seperti inilah dia penampakannya ya. Ini saya jongkok nih ya, aduh golek bukan jongkok lagi nih, ini dah mau tidur ini. Nah ini jarak antara rantai sama ban nih ya, ini berapa ya, lebih kurang ini 2 cm ya jarak ban ini ke rantai nih ya. Tapi kalau 130, aduh tar lo, capek golek-golek guys. Kalau ada bangkal enak juga tuh tidur situ ya kan. Nah itu jarak ban ke rantai itu cuman 2 cm barangkali itu ya. Oke guys, ini adalah hasil review Honda Verza saya dan pengalaman saya menggunakan ban SB Swallow ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like and subscribe channel saya untuk membangun channel ini, tentunya tentang modifikasi seputar Honda Verza, game ataupun tutorial-tutorial yang lainnya yang dianggap penting ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.